You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Reside atau pengulangan ialah terjadi apabila seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, namun ia kembali melakukan tindak pidana lagi. Hal ini membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan tabiat buruk, jahat karena dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Diatur pada pasal 486 KUHP, yaitu 1. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasalnya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat. Yang kedua, jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini. Yang ketiga, yaitu hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu, hak atas pelaku pelaksananya hukumnya belum kadaluarsa. Yang keempat, yaitu hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiganya. Residif menurut sifatnya terbagi atas dua, yaitu residif umum dan residif khusus. Residif umum yaitu di mana seseorang melakukan kejahatan, kemudian kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani. Kemudian ia mengulang kembali kejahatan setiap jenis kejahatan, dan pengulangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemberatan, yaitu di mana seseorang melakukan kejahatan kemudian telah dijatuhi hukuman. Setelah menjalani hukuman tersebut ia kembali melakukan kejahatan, di mana kejahatan tersebut sejenis dengan kejahatannya. Residif juga diatur di dalam pasal 487 dan pasal 488, di mana pasal 487 ini menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan tersebut terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seseorang. Nah, di dalam pasal 488 ini ia menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan. Residif terletak pada 3 faktor. Faktor pertama, 1. Faktor lebih dari 1 kali melakukan tindak pidana. Faktor kedua, faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama. Ketiga, pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana selama waktu 5 tahun. Waktu 5 tahun itu sejak 1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan. 2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Atau 3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluarsa. Namun ketentuan tentang pemberatan pidana ini tidak berlaku untuk anak-anak. Dalam KUHP terdapat pasal 45
56 dan pasal 47 yang mengatur penerapan hukum pidana terhadap anak-anak. Pasal tersebut antara lain mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana. Dua, memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana. Dua, jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum tertentu untuk dididik, hal tersebut dilakukan paling lama selama umur 18 tahun. Ketiga, jika dijatuhi hukuman pidana maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, sementara terhadap yang bersalah tidak diberlakukan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, para penyusun naskah baru KUHP nasional sudah berpikir lebih maju dengan mencantumkan pada bagian khusus jenis-jenis pidana dan tindakan bagi anak dengan tidak kurang dari 17 aturan. Mulai dari pasal 94A sampai dengan 94Q dengan aturan terpenting antara lain sebagai berikut. Pertama, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pemberatan pidana bagi pengulangan tindak pidana penjara yang dijatuhkan kepada seorang anak hanya dapat dilaksanakan dalam penjara yang khusus diperuntukkan bagi anak. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam naskah RUU KUHP nasional yang baru tersebut disusun dengan pertimbangan selain aspek psikologi anak seperti emosional, intelektual, dan mental, juga aspek lingkungan sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana oleh anak-anak, serta penyesuaian dengan perkembangan hukum modern yang menyangkut perlindungan hak-hak anak. Pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan ketentuannya antara lain 1. Pengertian yang lebih luas, yaitu bisa meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu kejahatan pidana. 2. Pengertian yang lebih sempit, yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis atau homologous residivis, artinya ia menjalani suatu masa pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu. Misalnya 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain 1. Accidental recidif, yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepit. Kedua, habitual recidif, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai in the criminal situation, yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya. Ketiga, selain keadaan kedua di atas, pengulangan tindak pidana dapat dibedakan atas residif umum dan residif khusus.